قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kali ini kami ada kabar yang sangat mengejutkan kaum muslimin, datang dari sebuah tempat yang bernama Pondok Pesantren. Kami mendapatkan sebuah postingan dari akun yang bernama Pak Tile. Kita baca postingannya. Breaking news. Seorang santri asal Glenmore, Banyuwangi meninggal dunia dalam kondisi terluka. Diduga korban atas nama Bintang Balkis Maulana, siswa MTS Sunan Kalijogo, Keranding, Mojo, Kediri. Meninggal akibat peng-A. Jenazah dikirim ke pihak keluarga di Banyuwangi. Anehnya kasus ini tidak dilaporkan ke TKP di wilayah Polres Kediri Kota. Pihak keluarga yang awalnya tidak mengetahui akhirnya melaporkan kasus ini ke Polresta Banyuwangi. Kata Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji SH SIK MSI, kasus tindak pidana kekerasan terhadap santri di Ponpes di Dusun Mayan, Desa Keranding, Mojo ini tidak dilaporkan ke Polres Kediri Kota. Saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Polresta Banyuwangi. Kronologi terkait kejadian ini masih dalam penyelidikan. Coba kita lihat cuplikan videonya kaum muslimin, di mana santri tersebut diantar ke rumah orang tuanya dalam keadaan meninggal dunia. Pulang pondok kayak gini, pulang pondok tahu-taunya kayak gini, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Tenang, gimana, Pak? Pengawasannya gimana? Pengawasannya apa? Pengawasannya gimana, Pak? Jatuh terpeleset di kamar mandi. Terus kemudian dibawa ke rumah sakit.
dari saudara. Nah, kemudian saya spontanitas, loh sakit apa? Tanya tadi yang di depan kalau sampaikan tadi, sakit apa kok ke rumah sakit? Katanya terpeleset kan. Nah, akhirnya saya spontanitas karena ya saya percaya waktu itu kakaknya. Hasil koneksi kami dengan Polresta Banyuwangi bekerjasama antara Satreskrim Polres Banyuwangi dan Satreskrim Polres Kota, kami telah melaksanakan tindak lanjut berupa olah TKP, kemudian pemeriksaan beberapa saksi, dan kemarin hari Minggu malam 25 Februari 2024 kami telah mengamankan 4 orang dan kita juga tetapkan sebagai tersangka dan kita laksanakan penahanan untuk proses penyidikan juga. Motif sementara masih diduga karena ada. Kami tidak banyak komentar lah ya, karena dari video yang sudah kita simak tadi itu sudah jelas itu Ponpes nggak beres. Masa kejadian yang seperti itu tidak ada laporan ke polisi? Kemudian jelas kejadian itu berusaha mereka tutup-tutupi. Lapor polisi pun tidak, kasih informasi pun tidak, ya. Keluarga pun tidak ada yang tahu kejadian seperti itu. Tahu-tahu diantar pulang kondisinya sudah tidak ada, ya. Kemudian mereka kasih informasi pun tidak jelas. Katanya jatuh dari kamar mandi, padahal penganiayaan. Itu sudah jelas informasi yang berbelit-belit, ya. Nggak beres semua itu pengurus pesantren di sana itu. Sudah kerjasama mereka semua itu, tolong-menolong dalam keburukan. Jadi nggak pantas orang-orang di sana itu disebut ustadz, kiai, dan sebagainya. Kelakuan mereka itu sudah seperti binatang, ya. Dan ternyata menurut sumber berita lain, nama sekolah itu, nama Ponpes itu juga berbeda dengan berita yang lain lagi. Kami kutip dari halaman berita suara.com. Profil Ponpes Al-Hanafiyah Kediri. Nah, namanya di sini Al-Hanafiyah Kediri. TKP santri tewas gara-gara dianiaya ternyata tak punya izin operasional. Tidak memiliki izin operasional. Ini jelas-jelas sudah pelanggaran berat, ya. Tuntut saja, seisi pesantren itu tuntut semua. Karena mereka semua sudah jelas-jelas bekerja sama, menutup-nutupi dan memanipulasi kejadian tersebut. Mereka semua itu sama, penipu semua itu, ya. Dan yang terpenting kaum muslimin, itu bukan pesantren yang disebut-sebut sebagai pesantren orang-orang Wahabi. Di Kediri ada pesantren yang disebut Wahabi. Tapi alhamdulillah itu bukan pesantren Wahabi. Makanya orang tua itu harus pinter-pinter milih pesantren. Jangan hanya berdasarkan katanya-katanya, kemudian ambil keputusan untuk menyekolahkan anak atau tidak menyekolahkan anak di sebuah lembaga pendidikan. Misal, karena hanya isu-isu Wahabi, kemudian anti dengan pondok pesantren yang disebut Wahabi. Padahal tidak tahu bagaimana sejatinya pondok pesantren Wahabi. Tidak tahu bagaimana sejatinya dakwah orang-orang yang disebut Wahabi. Tidak tahu bagaimana kehidupan orang-orang yang disebut Wahabi. Dan alhamdulillah terbukti pondok pesantren yang disebut Wahabi nol kejadian yang seperti itu. Bahkan kejadian-kejadian asusila pun tidak ada. Boleh silakan berselancar di dunia internet. Ya, berapa banyak kasus-kasus yang seperti itu terjadi. Akan tetapi alhamdulillah nol pesantren Wahabi tidak ada sangkut paut sama sekali. Dan insya Allah biiznillah tidak akan pernah ada kasus seperti itu, kejadian seperti itu di pesantren yang disebut Wahabi. Tidak ada, ya. Insya Allah biiznillah. Jadi orang tua itu harus jeli memilih pesantren. Ya, lihat pimpinan dan guru-guru pesantrennya. Jangan anti dulu dengan jenggot, anti dulu dengan cadar, anti dulu dengan celana cingkrang. Ya. Ya, lihat guru-guru pesantrennya itu, dilihat akhlak dan adab mereka. Kalau mereka gulu, ya, misalnya ini ya, pimpinan pesantrennya atau guru-guru di pesantren tersebut gulu,
minta dihormati berlebih-lebihan. Kalau mendekat sama mereka harus sambil merangkak-rangkak, harus cium tangan bolak-balik, apalagi bersalaman dengan lawan jenis non-mahram, ya. Kemudian kalau mengisi pengajian cuma banyak guyonan, apalagi sampai keluar kata-kata kotor, ditambah lagi ustadz-ustadz, guru-guru di sana, pimpinan pesantren di sana itu perokok, hobi musik, yang laki-laki juga sholat berjamaah 5 waktu males, kemudian di luar jam dinas, mereka tidak peduli dengan aurat, apalagi guru-guru wanitanya, maka jangan sekolahkan anak di sana. Meskipun stok kitab mereka itu bisa memenuhi Bandara Soekarno-Hatta. Meskipun guru-guru di sana itu baca kitab seperti jalan tol, ya, lancar jaya, tetap jangan pondokkan anak Anda ke sana. Karena apa? Itu sudah tanda-tanda mereka nggak beres. Menjaga diri mereka saja mereka nggak bisa. Apalagi mau menjaga putra-putri Anda. Jauh, ya. Jauh panggang dari api. Tapi kalau ada pesantren yang di sana itu sopan santun, tapi sewajarnya. Cium tangan boleh antara guru dan murid. Ya, tapi tidak boleh yang berlawanan jenis. Ya, tapi tidak lebay juga. Sampai cium tangan harus dibolak-balik, telapak tangan, punggung tangan dicium berkali-kali, ya. Kemudian mendatangi mereka harus menunduk-nunduk, harus merangkak-rangkak, berangkang-berangkang, delosor-delosor, ya. Kemudian mereka tidak ada yang perokok, tidak pecinta musik. Di luar jam kerja mereka tetap menjaga aurat. Kemudian santrinya diperintahkan untuk mengikuti cara-cara gurunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ustadz-ustadznya kalau ngaji, kalau ngisi kajian tidak banyak guyonan dan tidak mengeluarkan perkataan kotor, perkataan kasar, hanya fokus menyampaikan ilmu, maka sekolahkan anak di sana. Meskipun dilabeli sama orang-orang yang benci dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan label Wahabi. Karena justru insya Allah itulah lembaga pendidikan yang amanah. Alhamdulillah sudah terbukti. Dari sekian banyak ponpes yang digelari Wahabi, tidak ada yang memiliki rekam jejak yang seperti diberitakan ini, ya. Dan juga diberitakan di berbagai halaman berita kasus-kasus yang sudah-sudah, ya. Maka orang tua harus jeli memilih pondok pesantren. Jangan takut dengan label-label Wahabi sebelum Anda tahu betul, sebelum Anda mempelajari betul apa itu yang disebut-sebut sebagai Wahabi, ya. Daripada Anda menyesal menyekolahkan anak di pesantren yang digadang-gadang itu adalah pesantren yang besar, pesantren yang baik, ternyata isinya perokok, pemusik, ustadznya kalau ngisi kajian banyak guyonan, hahaha, joget-joget dan sebagainya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.